warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai blok MOI ataupun Metabolism of Infection and Immunology, di mana materi main web saya kali ini akan membahas mengenai antihelmintic and antifungal. Secara umum, antihelmintik merupakan obat antiparasit yang digunakan untuk mengatasi infeksi cacing, sedangkan antifungal merupakan obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur. Keduanya memiliki target kerja yang berbeda sesuai dengan struktur dan metabolisme organisme penyebab penyakit itu sendiri. Pertama, kita masuk ke antihelmintik ataupun bisa kita sebut sebagai obat anti cacing. Nah, tujuan penggunaannya antihelmintik ini adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan cacing, mengurangi jumlah parasit di dalam tubuh, serta mencegah komplikasi dan penularan. Secara umum, obat antihelmintik bekerja pada beberapa target utama, yaitu mikrotubulus, sistem neuromuskuler cacing, metabolisme energi, permeabilitas membran, dan sintesis ATP. Golongan pertama adalah benzimidazol. Nah, contohnya, golongan pertama ini kan adalah benzimidazol. Nah, contohnya itu adalah arbendazol dan mebendazol. Obat ini tuh bekerja dengan menghambat polimerasi tubulin sehingga pembentukan mikrotubulus cacing terganggu. Akibatnya, pengambilan glukosa menurun, produksi ATP berkurang, kemudian cacing mengalami imobilisasi dan akhirnya mati. Benzimidazol dapat digunakan untuk beberapa infeksi cacing seperti Ascariasis, Trichuris, Hookworm, Enterobius, dan beberapa jenis Cestoda. Kedua adalah Ivermectin. Ivermectin ini bekerja dengan berikatan pada glutamat chloride channel pada cacing. Hal ini meningkatkan masuknya ion klorida sehingga terjadi hiperpolarisasi sel saraf dan otot, kemudian menyebabkan paralisis cacing. Selanjutnya ada Ivermectin terutama digunakan untuk loidiasis dan onchocerciasis serta beberapa infeksi ektoparasit. Ketiga adalah praziquantel. Praziquantel ini bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran cacing terhadap ion kalsium. Akibatnya terjadi kontraksi dan paralisis. Kemudian tegumen atau permukaan tubuh cacing ini mengalami kerusakan sehingga cacing tersebut pun mati. Obat ini banyak digunakan untuk schistosomiasis, taeniasis serta beberapa infeksi trematoda dan cestoda. Keempat adalah pirantel pamoat, di mana pirantel ini bekerja sebagai agonis reseptor nikotinik asetilkolin pada cacing. Aktivasi reseptor tersebut menyebabkan paralisis spastik sehingga cacing tidak dapat mempertahankan posisinya dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Pirantel terutama digunakan pada Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, dan Hookworm. Kelima adalah diethylcarbamazine atau DEC. Nah, DEC itu bekerja dengan mengganggu metabolisme dan fungsi mikrofilaria serta membantu meningkatkan eliminasi mikrofilaria oleh sistem imun. Obat ini terutama digunakan untuk filariasis limfatik dan beberapa infeksi filariasis lainnya. Adapun kedua kita akan membahas mengenai antifungal atau obat anti jamur. Tujuannya sendiri antifungal adalah menghambat pertumbuhan jamur, membunuh sel jamur, serta mengatasi infeksi jamur baik yang bersifat superfisial maupun sistemik. Target utama obat antifungal antara lain ergosterol, membran, sintesis ergosterol, dinding sel, sintesis DNA dan RNA, serta mikrotubulus jamur. Salah satu target yang paling penting adalah ergosterol. Ergosterol sendiri merupakan komponen penting membran sel jamur dan berbeda dengan kolesterol yang terdapat pada membran sel manusia. Perbedaan ini memungkinkan obat tertentu menyerang jamur dengan lebih spesifik. Golongan pertama adalah polyenes. Nah, contohnya sendiri ada amphotericin B dan nystatin. Polyenes ini bekerja dengan berikatan dengan ergosterol pada membran jamur dan membentuk pori. Akibatnya terjadi kebocoran ion dan komponen sel sehingga sel jamur mengalami kerusakan dan mati.
Amphotericin B terutama digunakan pada infeksi jamur sistemik yang berat, sedangkan nystatin banyak digunakan untuk kandidiasis mukokutan. Kedua adalah azoles. Contohnya sendiri adalah fluconazole, itraconazole, voriconazole, dan ketoconazole. Azoles bekerja dengan menghambat enzim 14 alfa demetilase sehingga sintesis ergosterolnya menurun. Akibatnya membran sel jamur menjadi tidak stabil dan pertumbuhan jamur pun terhambat. Azoles dapat digunakan untuk berbagai infeksi seperti kandidiasis, kriptokokosis, dermatofitosis, dan aspergillosis, tergantung jenis obatnya. Ketiga adalah echinocandins. Contohnya sendiri ada caspofungi, micafungi, dan anidulafungi. Nah, golongan ini tuh menghambat enzim beta 1,3-D glukan sintase sehingga sintesis dinding sel jamur pun menurun. Dinding sel menjadi lemah dan akhirnya dapat terjadi lisis atau kematian sel jamur. Target ini relatif spesifik karena sel manusia tidak memiliki dinding sel seperti jamur. Yang keempat sendiri ada alilaminas. Contoh utamanya adalah terbinafin. Terbinafin ini menghambat enzim squalane oxidase sehingga produksi ergosterol menurun dan squalane yang bersifat toksik mengalami akumulasi. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan dan kematian sel jamur. Terbinafin terutama digunakan untuk dermatofitosis, tinea pedis, tinea corporis, dan onychomycosis. Kelima ada antimetabolit, di mana contohnya itu sendiri adalah flusitosin. Flusitosin itu masuk ke dalam sel jamur kemudian diubah menjadi metabolit aktif yang menghambat sintesis DNA dan RNA. Dengan demikian, pertumbuhan dan pembelahan sel jamur menjadi terhambat. Obat ini sering digunakan dalam kombinasi terutama pada beberapa infeksi jamur yang berat. Keenam adalah inhibitor mitosis. Contohnya adalah grisofulvin. Grisofulvin ini berikatan dengan mikrotubulus dan mengganggu spindle mitosis sehingga pembelahan sel jamur pun menjadi terhambat. Obat ini terutama digunakan untuk dermatofitosis pada kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan target. Jika dibandingkan, antihelmintik dan antifungal sama-sama bertujuan untuk menghilangkan organisme penyebab infeksi, tetapi targetnya berbeda. Pada antihelmintik, target utamanya adalah mikrotubulus, kanal ion, sistem neuromuskular, dan metabolisme cacing. Gangguan tersebut menyebabkan paralisis atau gangguan metabolisme sehingga cacing mati. Sedangkan pada antifungal, targetnya meliputi ergosterol, dinding sel, sintesis DNA dan RNA, serta mikrotubulus. Akibatnya terjadi kerusakan membran atau dinding sel sehingga pertumbuhan jamur terhambat atau sel jamur mati. Nah, jadi perbedaan utama keduanya terletak pada struktur biologis yang menjadi target obat. Adapun efek yang keempat kita akan membahas mengenai efek samping dan perhatian. Nah, pada antihelmintik, efek samping yang dapat muncul antara lain gangguan gastrointestinal, mual, muntah, nyeri abdomen, dan pusing. Beberapa obat juga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan gangguan hati atau efek neurologis. Nah, pada antifungal, efek samping yang dapat terjadi meliputi gangguan gastrointestinal dan hepatotoksisitas, terutama pada beberapa obat golongan azol. Azoles juga dapat menyebabkan interaksi obat melalui enzim CYP sehingga penggunaannya perlu memperhatikan obat lain yang sedang digunakan. Khusus amphotericin B, efek yang penting diperhatikan adalah nefrotoksisitas dan gangguan elektrolit. Sementara itu, echinocandin umumnya relatif dapat ditoleransi dengan baik. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan nih dari mind map saya bahwa antihelmintik digunakan untuk mengatasi infeksi cacing, sedangkan antifungal digunakan untuk mengatasi infeksi jamur. Baiklah, sekian presentasi mind map saya. Adapun referensi telah saya buat di bawah mind map saya ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.